Halo guys, welcome to my channel. Di channel gue ini gue mau ngajakin lo buat ngobrol santai about anything yang pastinya buat semakin maksimalin hidup kita. Nah, sebelum lanjut, let's check it out. Oke guys, gue mau kasih lu satu kabar gembira. Itu bahwa setiap kita diciptakan Tuhan dengan suatu potensi yang luar biasa. Itu berbicara apa? Setiap kita itu diberi oleh Tuhan minimal satu kecakapan, satu keahlian untuk kita bisa melakukan suatu bidang yang very excellent, extraordinary dibandingkan orang lain. Karena memang setiap kita diciptakan sangat unik. Dan Tuhan sudah siapkan minimal setiap orang itu adalah satu keahlian dan kecakapan tersebut. Tapi mungkin lu bilang, sis, gue bukan orang yang punya potensi yang hebat. Gue ke depan mau ngapain aja gue gak tahu. Hidup ya ngalir aja sis. Oke guys, tos dulu dong. Lu gak sendiri. Gue dulu juga pernah ngalamin seperti itu. Dan masalahnya cuma satu penyebabnya, bro and sis. Lu mungkin cuma belum menemukan potensi diri. Karena Tuhan memberikan potensi tersebut adalah deep inside di dalam diri kita. Sifatnya bukan seperti waktu lu beli pizza delivery. Ya begitu dipanggil, ting tong, dia datang buka pintu, Anda bisa dapatkan pizza delivery tersebut. Tapi Tuhan berikan di dalam diri kita dan tugas kita untuk menemukannya, untuk mencari. Minimal satu orang ada satu. Bahkan bisa lebih dari satu kecakapan keahlian yang luar biasa Tuhan sudah berikan untuk setiap kita. Nah gimana cara menemukannya? Izinkan untuk saya guys bercerita kisahnya Pak Obi berikut ini. Pak Obi adalah seorang petani dan dia punya 2 orang anak yang mulai beranjak dewasa dan dia mau kasih pemberian untuk 2 orang anak ini. Dipanggillah 2 anaknya ini dan dia siapkan di dalam sebuah kantung kain satu pemberian. Kemudian diberikan pada anak pertama dan anak kedua. Kemudian dibuka oleh mereka. Dan anak pertama ketika buka dia kaget. Ternyata di dalam kantung ini cuma 1 butir benih melon. Dan mukanya langsung muram. Dan dia menyimpan benih tersebut di dalam toples. Dan yang kedua juga sama. Dia buka kantung kain tersebut. Di dalamnya ada 1 butir benih melon. Tapi anak kedua ini justru ketika melihat benih melon tersebut, dia happy, senang, sumringah. Dan dia langsung pergi ke belakang rumahnya. Di situ ada lahan dan dia langsung tanam benih melon tersebut. Dengan bahagia, dengan sukacita. Dan kemudian adalah ayahnya memperhatikan sikap yang berbeda dari 2 orang anaknya. Dan dia panggil dan dia tanya kepada anak yang pertama, "Nak, kenapa mau kamu?" "Ya ayah, saya kira ayah mau kasih saya mungkin sebidang lahan pertanian atau minimal hasil pertanian kita. Tapi ternyata hanya 1 butir benih melon ini." Ayahnya jadi tahu ternyata anaknya begitu sedih dengan pemberian tersebut. Dan anak yang kedua dia tanya, jawabnya adalah, "Ayah, ketika saya membuka dan ada 1 butir benih melon, saya membayangkan di tangan saya ada 1 kebun melon." Wow, luar biasa. Anak yang pertama adalah dia gagal untuk melihat suatu potensi diri. Sementara anak yang kedua adalah sebuah perumpamaan di mana dia adalah seorang yang bisa dan berhasil melihat suatu potensi diri karena potensi yang Tuhan kasih memang sifatnya seperti benih, guys. Ya. Benih yang sangat kecil mungkin setiap kita kadang menganggapnya itu bukan apa-apa, tidak berarti. Kadang memang kita tidak bisa melihat hanya dengan mata jasmani kita. Tapi perlu melihat dengan iman. Perlu melihat dengan mata hati kita. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah katakan di dalam Yesaya 43 ayat 4 mengatakan bahwa karena kamu begitu berharga di mata Tuhan. Dan mulia, dan karena itu aku mengasihi. Kau diciptakan begitu berharga, begitu mulia, yaitu dengan potensi yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Dan di dalam Yesaya
11 ayat 29 Tuhan katakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Wow, Tuhan memberikan sebuah rancangan yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Dan itu semua akan terjadi ketika kita menemukannya, karena Tuhan sebenarnya sudah memberikan. Tetapi tadi Tuhan berikan dalam bentuk sebuah benih, guys. Nah, gimana sih caranya untuk menemukan benih tersebut, kemudian mengembangkannya? Ya, pertama saya akan bagikan di dalam video kali ini adalah 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk menemukan benih melon tersebut. Dan bagaimana kebenarannya adalah di tangan kita saat ini, ketika Anda sudah menemukan benih melon tersebut, bukan hanya sebuah benih, tetapi di tangan Anda kebenarannya, faktanya adalah Anda memiliki satu kebun melon, guys. Cara yang pertama adalah Anda perlu amati diri Anda, lihat ke dalam diri Anda, apa hal bidang yang Anda bisa lakukan dengan sangat baik. Sangat baik adalah bicara hasilnya begitu memuaskan. Ketika orang lain melihatnya, wow, ya, mereka kasih jempol untuk Anda. Wah, ini adalah bicara hobi, ya, sesuatu hal yang kita sukai. Karena suatu hal yang kita bisa lakukan dengan sangat baik itu saudara kembar berdekatan dengan hal yang kita sukai, kita senang. Mungkin awalnya iseng, Anda suka menulis, lama-lama jadi hobi, dan hobi yang terus dilakukan semakin terasa, dan orang ketika baca mungkin cerpen Anda, wow, cerpennya begitu bagus, atau suatu artikel, wow, ini sangat inspiratif. Ya, kalau kita publikasikan lebih banyak, semakin lebih banyak orang yang menyukainya. Kenapa nggak Anda mulai menekuni menulis secara serius? Bisa jadi itu adalah salah satu benih yang Tuhan tanamkan di dalam diri Anda. Atau mungkin Anda cuma suka dengerin curhatan teman, ya, kasih nasihat, tapi ternyata teman-teman yang curhat dengan Anda, dengar nasihat Anda, itu mendapat pencerahan. Dan makin banyak orang yang mau curhat dengan Anda. Bisa jadi Anda punya sebuah benih menjadi seorang konselor, guys. Dan yang kedua, Anda perlu cek juga, ya, hal ini adalah suatu hal yang menjadi tujuan dan impian hidup Anda. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah lakukan dengan sangat baik, adalah bicara talent Anda. Ya, bisa jadi talent ini juga passion Anda, suatu hal yang sangat Anda sukai. Yang kedua adalah bicara menjadi impian terdalam Anda. Bisa jadi Anda gelisah kalau tidak mencapai hal ini. Bisa jadi selama ini selalu Anda bicarakan dengan orang-orang atau selalu Anda pikirkan. Atau bisa jadi Anda kubur karena selama ini terlalu takut untuk impian ini saya usahakan, bisnis. Nah, guys, ini saatnya untuk kita ingat kembali. Bisa jadi ini adalah suatu calling, ya, suatu panggilan hidup yang Anda mungkin sudah lupakan. Ya, saya ingat sekali waktu saya dulu sekitar 15 tahun lalu lulus kuliah dan saya mau bekerja. Saya cuma berpikir bahwa ketika saya bekerja, saya nggak mau saya hanya bekerja, saya dapat uang untuk diri saya. Ada sebuah kegelisahan dalam hati adalah saya ingin ketika saya bekerja itu bisa menginspirasi banyak orang. Wow. Sementara waktu itu saya bukan siapa-siapa, ya. Bagaimana mau menginspirasi orang saya nggak tahu. Saya bukan orang yang percaya diri waktu itu, ya. Saya orang yang nggak bisa public speaking juga. Gimana mau menginspirasi banyak orang gitu, ya, dengan hidup saya. Tapi Tuhan bukakan jalan dengan saya akhirnya berprofesi bekerja sebagai seorang trainer dan coach hingga hari ini, guys. Dan itu dengan cara yang sangat ajaib. Tapi kalau saya lihat flashback 15 tahun lalu, wah, itu penuh perjuangan, guys. Ya, nggak sedikit juga saya menitikkan air mata, ya, saya mengalami kegagalan. Tapi saya terus upayakan karena saya tahu ini adalah impian terdalam saya, ini suatu tujuan yang mau saya capai. Ya, pastikan setelah itu adalah uji apakah itu memang benar-benar Anda inginkan. Dan kalau Anda merasa, guys, wah, kayaknya gak ada nih apa ya yang mau jadi tujuan saya. Nah, mungkin perlu berdoa, guys. Karena yang menciptakan Anda, Tuhan, itu yang paling tahu ciptaan itu diciptakan untuk tujuan apa. Karena kalau Anda nggak tahu, berdoalah. Pencipta Anda yang paling tahu. Dan saya percaya, yakin Tuhan akan menuntun langkah Anda. Tiba-tiba dapat suatu ide, tiba-tiba ada saja jalan yang terbukakan sehingga Anda menemukan potensi, suatu keahlian, suatu kemampuan yang Anda bisa lakukan dengan very excellent, extraordinary, melebihi orang lain. Dan berikutnya, guys, yang ketiga adalah bertanyalah kepada orang yang bisa dipercaya. Bisa bertanya kepada sahabat,
ya, orang yang sangat bisa Anda percayai, senior Anda, mentor, mungkin bahkan orang tua, pasangan, dan sebagainya. Tapi pastikan yang ketiga ini orang tersebut jangan percaya. Orang tersebut adalah benar-benar mengetahui diri Anda. Sudah hubungannya baik dan punya cara pandang yang luas. Tapi pastikan yang ketiga ini bertanya kepada orang yang tepat. Anda sudah melakukan yang pertama dan yang kedua. Karena benih potensi yang Tuhan berikan itu, kita harus temukan terlebih dahulu dengan diri kita sendiri. Bertanya kepada orang lain hanyalah suatu konfirmasi untuk semakin memantapkan. Ya, hanyalah referensi, tapi ini juga sangat penting. Kadang-kadang mereka bisa memberikan suatu insight yang luar biasa. Dan yang terakhir, yang keempat, ini maha penting guys. Yaitu adalah Anda perlu menguatkan hati dan mental Anda. Kan tadi saya katakan Tuhan berikan adalah suatu benih. Ya, Tuhan gak langsung berikan kepada kita satu kebun melon atau kebun semangka. Tapi Tuhan berikan benih, dan tugas di sini adalah menemukan, mengupayakan sampai menjadi pohon melon yang besar, berbuah, dan akhirnya menghasilkan banyak pohon melon yang lain, akhirnya menghasilkan satu kebun melon. Dan seringkali ketika melon kita mungkin lagi mulai bertumbuh nih guys, itu bisa aja yang namanya benalu ada di sana, ada hama, ada angin hujan yang mungkin terlalu kencang sehingga akhirnya pertumbuhannya gak sempurna, bahkan hampir mati. Ketika kita lagi mengupayakan nih potensi yang kita sudah temukan, kayaknya banyak hambatan, banyak rintangan ya sis. Memang seperti itu guys. Ya, kalau saya katakan adalah Tuhan izinkan hal tersebut. Tapi percayalah ketika kita tidak cepat menyerah, kita tidak cepat menghakimi diri kita, oh saya nggak punya potensi ini berarti udah berhenti aja. Sebenarnya benih melon tersebut masih sedang terus bertumbuh. Itu kabar baiknya. Ya, saya satu firman Tuhan yang sangat menguatkan saya selalu di setiap perjalanan hidup saya untuk mengembangkan potensi diri. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 guys, ya, firman yang sangat luar biasa dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Luar biasa. Jangan lemah ya. Semangat Anda terus membara dan kuatkan hatimu karena melon tersebut masih terus bertumbuh. Ya. Sedang terus pohon tersebut bertumbuh dan pasti suatu saat akan berbuah guys. Karena itu tetap kuatkan hati dan tetap melakukan yang terbaik. Dan saya yakin potensi diri Anda akan terus semakin berkembang. Oke guys, selamat untuk menemukan potensi diri Anda, menguatkan hati, menguatkan mental Anda, dan melihat dengan mata iman, dengan mata hati Anda, bahwa benih tersebut sedang terus bertumbuh di dalam diri Anda. Dan akhirnya Anda akan menjadi orang yang very excellent, extraordinary, melakukan satu potensi yang memang Tuhan sudah taruh. Kebenaran adalah itu sudah ada di dalam diri Anda. Tugas kita lah untuk mencarinya. Tugas kita lah untuk tidak cepat menyerah. Untuk sampai dengan melon tersebut tumbuh dan menjadi kebun melon. Selamat, Tuhan Yesus memberkati.